Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Kresmiati SPD CGP Angkatan 10 dengan pengajar praktik saya Ibu Reni Alex Triana SPD dan fasilitator saya Pak Fahmi Indra MPD. Baik, pada hari ini dengan senang hati saya akan melakukan bincang-bincang sebelum observasi supervisi akademik bersama teman sejawat saya. Baik, Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu Sri? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik Bu, sebelum observasi nantinya kita akan bincang-bincang sedikit dan inilah perbincangan pra observasi kita. Baik Bu Sri, nanti Ibu yang akan diobservasi ini mata pelajaran bahasa Inggris kelas berapa itu Bu? Kelas 7. Baik, materi yang akan Ibu bawakan hari ini apa itu Bu? Tentang self introduction. Oke, self introduction. Jadi Bu Sri, sebelum disupervisi ini kita kan tanya-tanya ya tentang RPP Ibu. Tujuan pembelajaran Ibu? Tujuan pembelajarannya ya siswa mampu berkomunikasi atau memperkenalkan dirinya sendiri kepada orang lain. Self introduction. Lalu Bu, itu saja. Baik, kayaknya terus nanti Ibu bagaimana? Apa yang Ibu akan kembangkan selama Ibu mengajar nanti? Oke, saya ingin siswa itu dapat berkolaborasi dengan temannya dan dia bisa berkomunikasi dengan baik dan tampil percaya diri untuk maju ke depan memperkenalkan dirinya menggunakan bahasa Inggris dengan teman-temannya. Seru sekali sepertinya. Jadi nampak ya siswa aktif nanti ya Bu ya. Kemudian Bu, strategi yang ingin Ibu lakukan nantinya seperti apa? Coba beri gambaran kepada saya. Ya, saya akan bagi siswanya berkelompok 5 atau 6 orang dengan metode mikir, mengamati, interaksi, kolaborasi, dan refleksi. Mikir ala-ala Tanoto sepertinya Bu ya. Luar biasa, bagus sekali rencana Ibu nih ya. Tergambar suasana nanti anak-anak semangat, ceria gitu ya Bu ya. Kira-kira masih ada kendala yang Ibu alami selama proses pembelajaran? Ada, karena ini siswa kelas 7 di mana mereka ketika SD ada yang sebagian waktu SD ada belajar bahasa Inggris, ada yang tidak sama sekali belajar bahasa Inggris waktu SD. Otomatis mereka kosakata mereka masih minim. Jadi mungkin kendalanya di kosakata. Rencana langkah-langkah Ibu untuk mengatasi kendala itu apa? Ya, mulailah saya ketika ngajar menggunakan kalimat-kalimat bahasa Inggris. Seandainya mereka nggak tahu arti katanya, mereka tanya, dan mereka rajin menulis kata-kata sulit yang mereka tidak tahu di catatan belakang mereka. Dengan sering mendengar saya berbicara bahasa Inggris, terbiasa mereka, jadi menambah kosakata. Saya tergambar Ibu, kesiapan Ibu semoga lancar nanti kita supervisi Ibu mengajar, mudah-mudahan aman dan lancar. Oke Bu, sampai jumpa nanti ya Bu. Ketua kelasnya, coba siapkan teman-temannya untuk berdoa bersama-sama.
kata-katanya itu membantu jadinya ya. Jadi walaupun gambarnya sekilas dilihatkan, kalian udah bisa menangkap. Hari ini kita akan mempelajari tentang introduce myself. Boleh keluarkan catatannya ya. Memperkenalkan diri sendiri. Silakan dicatat. Kalian udah pernah nggak memperkenalkan diri kalian sama orang lain? Kita memperkenalkan diri kita kepada orang lain itu kapan? Kapan kita memperkenalkan diri kita ke orang lain? Saat pertama bertemu. Mantap. Pertama kita bertemu ya kan? Ya. Kalau kita udah kenal dari lama, mungkin kita kenalkan lagi. Oke, berarti ketika kita baru pertama kali bertemu, maka kita perkenalkan diri. Biasanya kalau baru pertama ketemu, apa kalimat yang biasa kamu gunakan untuk memperkenalkan diri? Apa yang kamu kenalkan diri? Nama. Oke, apalagi yang lain? Alamat. Alamat. Nama bahasa Inggrisnya ada yang tahu nggak? Alamat? I live in. Oh, I live in. Oke, saya tinggal nih, benar juga. Ada lagi nggak yang lain? Alamat. Apa? My address, good, mantap ya. Jadi hari ini kita belajar memperkenalkan diri. Kenapa kita kelas 7 semester 1 harus belajar cara memperkenalkan diri bahasa Inggris? Karena kan kita dari sekolah ada video, silakan pelajari sesuatu dari video ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome back to our channel. Pada video kali ini kita akan belajar materi tentang self introduction atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan perkenalan diri. Untuk memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris ada beberapa poin penting yang perlu diperhatikan. Apa saja diantaranya? Langsung saja mari kita simak penjelasan berikut ini. Yang pertama yaitu greeting atau salam. Untuk mengucapkan salam, kita dapat menggunakan ungkapan seperti Hi everyone, Hai semuanya, Hello everyone, Halo semuanya, Good morning, Selamat pagi, dan masih banyak lagi ungkapan salam lainnya. Teman-teman bisa simak kembali video tentang greeting, oke? Well, setelah mengucapkan salam, kita lanjutkan dengan kalimat pembuka seperti I would like to introduce myself. Saya ingin memperkenalkan diri. Atau bisa juga let me introduce myself. Izinkan saya memperkenalkan diri. Yang kedua yaitu name atau nama. Untuk menyebutkan nama lengkap, kita bisa menggunakan kalimat seperti my name is. Nama saya, for example, my name is Yuli Andawa. Nama saya Yuli Andawa. Atau bisa juga I am, saya, for example, I am Yuli Andawa. Saya Yuli Andawa. Selanjutnya kita dapat menyebutkan nama panggilan seperti my nickname is, nama panggilanku. For example, my nickname is Yuli. Nama panggilanku Yuli. Atau bisa juga you can call me. Kamu bisa memanggilku. For example, you can call me Yuli.
Kamu bisa memanggilku Yuli. Yang ketiga yaitu the origin atau asal. Nah, untuk menyebutkan asal, kita dapat menggunakan kalimat seperti I am from, I come from. Artinya sama, saya berasal dari. For example, I am from South Sulawesi. Saya berasal dari Sulawesi Selatan. Yang keempat yaitu address atau alamat. Untuk menyebutkan alamat, kita dapat menggunakan kalimat seperti I live in, saya tinggal di. For example, I live in Baru, saya tinggal di Baru. Yang kelima yaitu additional information atau informasi tambahan. Nah, di sini teman-teman dapat menyebutkan informasi tambahan seperti kegemaran, makanan favorit, warna favorit, dan cita-cita. Contohnya seperti berikut ini. My hobby is, hobiku adalah. For example, my hobby is reading. Hobiku adalah membaca. My favorite food is, makanan favoritku adalah. For example, my favorite food is fried rice. Makanan favoritku adalah nasi goreng. My favorite color is, warna favoritku adalah. For example, my favorite color is blue. Warna favoritku adalah biru. My ambition is, cita-citaku adalah. For example, my ambition is teacher. Cita-citaku adalah guru. Atau bisa juga I want to be. Saya ingin menjadi. For example, I want to be a teacher. Saya ingin menjadi seorang guru. Nah, itulah tadi beberapa poin penting yang perlu diperhatikan untuk memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris. Agar teman-teman lebih paham lagi, sekarang kita simak contoh self-introduction berikut ini. Hi everyone, I would like to introduce myself. My name is Yuli Andawa. You can call me Yuli. I'm from South Sulawesi. My hobby is swimming. My favorite food is meatball. My favorite color is brown. And I want to be a teacher. Thanks for attention. Well, itulah tadi penjelasan materi tentang self-introduction. Sekian untuk video kali ini. Nah, jadi tonton videonya kan? Yang menceritakan tentang apa video tersebut? Perkenalkan diri. Kalau mau perkenalkan diri itu apa-apa aja yang biasa orang sampaikan ke orang lain? Address apa artinya? Jalan alamat. My hobby. Oke, my hobby. You can call me. Nama panggilan. My favorite food. Oke, apa artinya tuh? Oke, mantap. Nah, sekarang setelah kalian amati video, Mem akan bentuk kalian kelompok digabung gendernya antara laki-laki dan perempuan. Ya, silakan duduk berdasarkan kelompok. Karena di sini udah terpisah laki-laki sudah bergabung laki-laki dan perempuan. Kelompok ini dan ini jadi satu kelompok. Silakan posisi duduknya. Kelompok ini dan ini jadi kelompok kedua. Silakan gabung jadi kelompok. Yang ini silakan jadi satu kelompok, namanya kelompok 3. Yang ini ke sini kelompok 4. Silakan pindah tempat duduknya. Bentuk sebuah kelompok. Nanti Mem akan kasih 2 tugas buat kalian. Kelompok itu jadi kelompok 5.
but you can call me Nabila. My address is Jalan Siak, Simpang Tetap, Tarulisan. I was born in Pekanbaru, May 15, 2011. I was graduate from State Elementary School 79 Pekanbaru. My hobby is reading. Nice to meet you. That's all and thank you. Thank you. Oke. Kelompok selanjutnya, kelompok ini. Oke, perwakilannya. Terserah kamu memperkenalkan itu pakai apa yang mau kamu sampaikan. Hello everyone. Hello. My name is Kenzi. Everyone call me Kenzi. I live in Tanjung Palas. My hobby is futsal. I am 18 years old. Thank you. Thank you. LKPD yang kedua untuk merilekskan badan kita. Oke, semuanya ikuti nanti ya. Ada yang tahu nggak arti I can? Saya bisa. Nanti kalau saya bilang I can, posisi kayak ini gerakannya I can. Saya bisa. Kemudian I want. Ada yang tahu nggak arti I want? Saya mau. Jadi niatkan dari hati itu kalau ingin melakukan sesuatu. Saya mau. I want. Setelah kita ingin belajar itu, kemudian I know. Saya tahu. Oke? Nah, semuanya coba kita rilekskan badan kita, berdiri, stand up please. Oke, everybody, semuanya. Sambil dibilang dengan ekspresi ya. I can. I know. Sorry. I can. I want. I know. Oke, once more. Sekali lagi. I can. I want. I know. Oke, thank you. LKPD yang kedua, I will give you a jumble dialogue. Mem akan kasih sebuah dialog yang acak. Jadi dalam kelompoknya silakan kamu susun dialog-dialog berikut jadi dialog yang benar. And then setelah benar, I will ask. Saya akan nyuruh kamu, karena dialognya dua orang untuk tampil ke depan, practice the good dialogue. Praktekkan dialog yang udah kamu susun itu menjadi bagus. Oke ya? Yang bagikan dialognya. Oke. Dialognya ya, silakan bekerja sama. Karena sudah tampil semua kelompok dan hanya dari video yang memutar sekilas, kalian sudah tahu bagaimana introduce yourself, memperkenalkan diri kamu sendiri. Tadi kan di catatan kamu hanya judul materi kita aja. Jadi kamu tambahkan catatannya. Ya, bahwa untuk memperkenalkan diri apa pertama yang harus dikenalkan? Bahasa Inggrisnya? My name. Silakan dicatat bahwa untuk memperkenalkan diri. Tapi sebelumnya itu bukan name dulu, salam atau bahasa Inggrisnya greet. Oke, good. Dari video sekilas yang kamu lihat tadi, kamu udah bisa menyimpulkan kalau ingin memperkenalkan diri itu bahwa kita terlebih dahulu harus ngapain ke orang lain? Kita ya perkenalkan, kita sapa dulu ya kan? Jadi sebelum perkenalkan diri kita tulis dulu sapa atau greeting bahasa Inggrisnya. Silakan tulis greeting. Oke. Setelah itu barulah your personal identity, identitas pribadi kamu.
Waalaikumsalam. Barulah kamu ceritakan identitas kamu seperti apa. Kalau mau kasih identitas tambahan juga boleh. Dan harus penutupnya jangan udah siap perkenalkan diri. My name is, ini my hobby is, kayak duduk aja kan kurang sopan. Jadi kita kasih penutup closingnya thank you atau nice to see you. Senang berkenalan dengan kamu gitu ya. Senang bertemu dengan kamu. Oke? Udah dapat materi hari ini. Mem mau tanya, are you happy learning today? Happy. Bahagia nggak hari ini? Kenapa bahagia belajar hari ini? Thank you. Dapat ilmu nggak hari ini? Apa ilmu yang didapat? Memperkenalkan diri. Memperkenalkan diri pakai bahasa Inggris. Ya. Oke, karena waktunya sudah habis. Siapkan. Attention please. Let's play. Finish. Greeting. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, see you. Assalamualaikum Bu Sri. Salam. Apa kabar nih? Salam. Alhamdulillah. Hari Jumat yang lalu, tepatnya 19 Juli yang lalu ya, saya udah di kelas Ibu, di kelas 75 Ibu mengajar ya. Sebelumnya pun kita sudah percakapan pra-observasi, kemudian saya melihat Ibu di dalam kelas. Nah, hari ini saya ambil waktu Ibu ya. Ada beberapa pertanyaan yang istilahnya inilah fase pasca observasi. Baik Bu, jadi waktu Ibu mengajar hari itu, kira-kira yang Ibu ajarkan sudah sesuai dengan RPP atau modul yang Ibu pegang? Itu tentang apa itu hari itu ya Bu? Tentang ya introduction, self memperkenalkan diri sendiri. Iya. Introduce myself. Iya, di kelas 75 ya Bu. Kira-kira masih ada yang belum sesuai harapan Ibu waktu Ibu mengajar? Nah, mungkin karena mereka kelas 7 kalian dari SD gitu kan, sekarang sebagian ada yang belum belajar bahasa Inggris dulu. Jadi mungkin kosakata mereka banyak yang belum tahu kosakata bahasa Inggris, itu aja kendala. Ditanya nggak tahu memang ini artinya apa gitu ya seringnya ya Bu. Iya. Jadi penglihatan Ibu, antusias anak-anak bagaimana tuh suasananya? Memang saya lihat sendiri kalau menurut Ibu lah, bagaimana mereka itu? Dan mereka antusias juga waktu belajar karena kan saya juga diputar tayangan kan. Nah, sebagian itu ada waktu SD nggak pernah belajar bahasa Inggris, tiba-tiba ada belajar bahasa Inggris dari video, ya tertarik juga menarik. Iya. Bahkan kayak niru-niru ya Bu ya. Kemudian rencana Ibu ke depannya untuk menghadapi masalah yang anak masih ya istilahnya kapasitas vocabulary-nya itu masih minim, itu bagaimana cara mengatasi? Saya akan lebih ini ya, karena masalahnya kosakata kan, karena mereka SD dari beberapa bahasa Inggris. Jadi sering aja saya pakai kosakata bahasa Inggris dalam kelas mengenalkan diri, di rumahnya. Jadi sering dengan kata-kata bahasa Inggris, dan nanti dia kan bahasa bahasa kalau artinya ini artinya. Jadi itulah solusi saya mengatasi vocabulary siswa yang kurang. Dengan sering Mengulang. iya kata-kata bahasa Inggris di kelas. Kemudian bagaimana tanggung jawab yang Ibu lakukan kepada peserta didik pada saat dan tentang kosakata ini tadi? Aku mendesain atau buat rangka ajar atau media-media kira-kira yang bisa membuat menarik aja mereka untuk belajar bahasa Inggris. Kalau mereka tertarik kan nggak enak ngajarinya. Jadi saya lah bikin kayak semalam itu lah tayangkan terus gitu kan, Iya. ada video nanti mereka praktek ke Praktek ke depan. depan. Tidak ada sempat mereka ini ya bermain atau gimana nggak konsentrasi. Pokoknya Disusun lah betul. mendesain
Saya lihat sendiri Ibu waktu ngajar tuh memang anak-anak jadi semangat ya Bu ya. Kemudian pengalaman baru yang Ibu dapatkan waktu Ibu ngajar itu apa sih pengalaman baru ketimbang waktu ngajar sebelum-sebelumnya? Karena mereka dari siswa baru ya, dari SD Iya. ke itu pengalaman Iya. barunya ya mereka ya tertarik sama bahasa Inggris itu apa gitu. Kalau Iya. kita bikin bahasa Inggris itu dengan variasi macam-macam, mereka tertarik gitu aja. Iya. Terus ya Bu ya, mungkin Ibu pasti ada terobosan lain. Yang kemarin kan Ibu kasih ice breaking tuh, ada kuisnya ya. Saya senang juga lihatnya, itu luar biasa. Oke, Ibu, jadi sudah Ibu mau memaksimalkan persiapan mengajar. Jadi bagaimana setelah itu perasaan Ibu Sri melewati proses-proses ini dari pra observasi lalu Ibu diobservasi sampailah sekarang ini kita melakukan percakapan pasca observasi. Apa perasaan Ibu nih? Ya rasanya senang gitu, saya di observasi dilihat gitu kan, karena saya udah desain untuk materi perkenalan diri supaya saya senang aja mengajarkan materi. Saya semangat ya supaya mereka itu tertarik sama bahasa Inggris. Oke, jadi kami ini berada di tengah-tengah ada program pendidikan guru penggerak ini. Kira-kira menurut Ibu kami hadir ini membuat Ibu yang sebagai yang kami lihat itu bagaimana? Dapat pengalaman baru, Ibu tadi bilangnya, apalagi rasanya itu? Dapat apa ilmu yang Ibu dapat waktu program ini kan bisa berbagi juga kepada kami kan, jadi ya nama juga ilmu, ada sesuatu yang baru Ibu belum dapat berbagi ke kami, ya beruntunglah kami gitu kan, termasuk jawab. Oke. Jadi pada dasarnya hadirnya pendidikan guru penggerak ini kita nggak mencari salah benar sebenarnya sih, ya paling tidak bagaimana kita punya satu misi visi kita, bagaimana pembelajaran itu berpihak pada murid, artinya sukses mencapai tujuan pembelajaran, anak juga belajar dalam keadaan nyaman, kemudian pokoknya pembelajaran yang mengasyikkan. Jadi semuanya ini adalah artinya kita sharing, berbagi. Bu Sri nggak merasa nggak ada kan, saya bilang belum benar ini, nggak pernah ya. Jadi itulah Bu pendidikan guru penggerak. Mudah-mudahan kami senantiasa standby untuk saling berbagi. Ketika saya juga ingin bertanya kepada Ibu, walaupun ya istilahnya Ibu kan rekan saya di satu sekolah, jadi mudah-mudahan kita saling berbagi, saling meningkatkan pembelajaran sampailah bagaimana SMP 4 itu murid-muridnya sukses ya, setiap tujuan pembelajaran tercapai. Baiklah Bu Sri, terima kasih nih kesempatan waktu ini, mudah-mudahan Ibu Sri dalam keadaan sehat selalu, penuh keberkahan, murah rezekinya, kemudian kita